Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis dan penyusunan laporan keuangan perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk dengan mata kuliah akuntansi keuangan 2. Latar belakang. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi. Penyusunannya harus mengikuti standar IFRS dan PSAK, serta memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Bagi mahasiswa akuntansi, kemampuan menganalisis laporan keuangan secara menyeluruh menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja. Analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk, produsen makanan dan minuman nasional dengan merek global seperti Kopiko dan Roma. Analisis dilakukan terhadap laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 menggunakan metode analisis vertikal, horizontal, serta rasio keuangan untuk menilai aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan valuasi. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan. Profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di industri makanan dan minuman sejak 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada 1978. Berkantor pusat di Jakarta Barat dengan fasilitas produksi di Tangerang dan Bekasi. Mayora memproduksi berbagai produk konsumen seperti kopi, biskuit, sereal, dan permen. Merek unggulannya antara lain Kopiko, Torabika, Roma, Beng Beng, dan Energen yang telah dipasarkan di Indonesia dan lebih dari 100 negara. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1990 dengan kode MYOR. Saham perusahaan ini mayoritas dimiliki oleh PT Yunita Barindo dan PT Mayora Dana Utama. Mayora juga aktif menyesuaikan struktur hukumnya, termasuk pembaruan KBLI pada 2024 sebagai respon terhadap perubahan regulasi dan strategi ekspansi. Informasi keuangan umum. Pada tahun 2023, PT Mayora Indah Tbk mencatat pendapatan bersih sebesar 31,49 triliun dengan laba tahunan berjalan 3,24 triliun. Laba bersih pemilik entitas induk tercatat 3,19 triliun dan laba per saham 143. Total aset mencapai 23,87 triliun dengan kas sebesar 4,16 triliun dan dividen tunai yang dibagikan sebesar 782,55 miliar. Pada tahun 2024, pendapatan meningkat 14,5% menjadi 36,7 triliun. Meskipun laba tahun berjalan turun tipis ke 3,7 triliun, laba perusahaan tetap stabil dan laba per saham turun menjadi 134, dividen naik signifikan menjadi 1,23 triliun, total aset naik menjadi 29,73 triliun. Sementara liabilitas meningkat akibat penerbitan obligasi baru dengan kas akhir tahun 4,60 triliun dan ekuitas 17,10 triliun. Kondisi keuangan Mayora tetap sehat dan kompetitif. Pada slide ini dapat dilihat analisis vertikal laporan laba rugi tahun 2023 yang menunjukkan persentase setiap pos terhadap total penjualan bersih. Penjualan bersih perusahaan sebesar hampir 10 miliar rupiah dijadikan dasar 100%. Dari jumlah ini, sekitar 70% digunakan untuk harga pokok penjualan yang menyisakan laba kotor sebesar 29,76%. Setelah dikurangi beban penjualan, administrasi, dan keuangan, laba sebelum pajak tinggal 3,37%. Setelah pajak, laba bersih yang diperoleh hanya 2,42% dari total penjualan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan besar, margin laba bersih perusahaan masih rendah, sehingga efisiensi biaya perlu ditingkatkan. Slide ini juga menampilkan analisis vertikal dari laporan posisi keuangan tahun 2023 dengan total aset sebesar 16,6 miliar sebagai dasar 100%. Komposisi aset terdiri dari aset lancar sebesar 64,51% yang menunjukkan mayoritas aset perusahaan bersifat likuid dan aset tidak lancar sebesar 35,49%. Dari sisi pendanaan, perusahaan dibiayai oleh liabilitas sebesar 73,19% yang didominasi oleh liabilitas jangka pendek sebanyak 60,22%. Sementara itu, ekuitas hanya mencakup 26,81% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang, terutama utang jangka pendek, untuk mendanai operasionalnya. Kondisi ini perlu diwaspadai karena berisiko terhadap likuiditas dan stabilitas keuangan jangka panjang. Pada slide ini ditampilkan juga analisis horizontal yang dimana perbandingan laporan laba rugi untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan. Dapat dilihat, penjualan bersih mengalami penurunan sebesar 5,3% dari 10,55 miliar menjadi 9,99 miliar rupiah di tahun 2023. Penurunan juga terjadi pada harga pokok penjualan
yaitu turun sebesar 4,59%, namun penurunannya tidak sebesar penurunan penjualan. Sebagai hasilnya, laba kotor juga ikut turun sebesar 6,93%, dan yang paling signifikan adalah penurunan laba tahun berjalan, yang mencapai 21,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beban pokok berhasil ditekan, penurunan pendapatan yang lebih besar berdampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, rasio lancar. Current ratio 2023 hasilnya yaitu 3,67. Current ratio 2024 hasilnya 2,65. Interpretasi yaitu rasio lancar menurun dari 3,67 di tahun 2023 menjadi 2,65 di tahun 2024. Meski menurun, kedua nilai tersebut tetap jauh di atas angka minimum, yaitu 1,0. Menandakan perusahaan tetap sangat mampu membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio 2023 hasilnya yaitu 2,64 dan quick ratio 2024 hasilnya 2,03. Interpretasi yaitu rasio cepat mengalami penurunan yang berarti likuiditas perusahaan tanpa mempertimbangkan persediaan juga menurun, tetapi tetap dalam kondisi sangat sehat. Yang selanjutnya ada cash ratio atau rasio kas. Cash ratio 2023 hasilnya yaitu 1,04 dan cash ratio 2024 hasilnya 0,62. Interpretasinya yaitu penurunan rasio kas menunjukkan bahwa proporsi kas murni untuk membayar kewajiban jangka pendek lebih rendah pada 2024. Namun, nilai 0,62 masih cukup kuat dalam praktik industri. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor. Gross profit margin 2023 hasilnya yaitu 26,71% dan 2024 hasilnya yaitu 23,02%. Interpretasi yaitu gross profit margin Mayora turun dari 26,71% pada 2023 menjadi 23,02% pada 2024. Ini menunjukkan efisiensi laba kotor menurun, kemungkinan akibat kenaikan biaya produksi atau penurunan harga jual. Yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih. 2023 hasilnya itu 10,31% dan 2024 hasilnya 8,50%. Interpretasi yaitu net profit margin turun yang menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih yang lebih kecil dari setiap satuan penjualan dibanding tahun sebelumnya. Yang ketiga ada return on asset atau ROA. 2023 hasilnya yaitu 13,59%, 2024 hasilnya 10,32%. Interpretasinya yaitu penurunan ROA menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya sedikit menurun di 2024. Yang keempat ada return on equity atau ROE. 2023 hasilnya yaitu 21,23%, di 2024 hasilnya 17,94%. Interpretasi yaitu penurunan ROE mencerminkan penurunan pengembalian atas dana pemilik modal. Ini bisa menjadi sinyal bahwa biaya atau efisiensi pengelolaan modal perlu diperhatikan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam rasio solvabilitas. Yang pertama ada perhitungan debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Debt to equity ratio PT Mayora tahun 2023 dihasilkan adalah 56,2% dengan DER 2024-nya 73,83%. Yang berarti bahwa peningkatan DER ini mencerminkan peningkatnya proporsi utang dibandingkan ekuitas dalam struktur permodalan perusahaan. Hal ini juga dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan semakin mengandalkan pembiayaan dari pihak ketiga atau kreditur daripada dari dana pemilik. Lalu selanjutnya debt to asset ratio dengan perhitungan total utang dibagi total aset dikali 100%. Kita dapat lihat hasil dari DER 2023 adalah 36,0% dan DER 2024 adalah 42,5%. Ini berarti bahwa peningkatan DER mencerminkan naiknya proporsi aset perusahaan yang juga didanai oleh utang. Hal ini juga akan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, yaitu sebesar 42,5% dari total aset perusahaan berasal dari pembiayaan utang. Naiknya dari 36% pada tahun 2023. Lalu kondisi ini bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan mulai mengambil lebih banyak risiko finansial melalui pembiayaan eksternal. Walaupun rasio ini masih dalam batas wajar, peningkatannya tersebut perlu diwaspadai agar tidak berdampak negatif terhadap solvabilitas. Lalu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya ada time interest per ratio dengan perhitungan laba operasional per beban bunga. Hasil dari TIR 2023 adalah 13,53 dan TIR 2024 adalah 16,04. Ini juga dapat diartikan bahwa peningkatan ini mencerminkan kemampuan perusahaan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga daripada laba operasionalnya. Dapat dilihat dari tahun 2023 sebesar 13,53 menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan
mampu menutup beban bunga sebanyak lebih dari 13 kali. Lalu pada tahun 2024, rasio ini meningkat jadi 16,04, yang berarti juga kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin kuat. Lalu peningkatan ini merupakan sinyal positif bagi kreditur, karena juga menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi keuangan yang lebih aman dalam hal pembayaran kewajiban bunga. Masuk ke dalam rasio aktivitas. Yang pertama ada perhitungan inventory turnover, dengan rumus harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Untuk tahun 2023 menghasilkan 6,91 kali dan 2024 menghasilkan 4,70 kali. Ini juga dapat diartikan sebagai penurunan rasio perputaran persediaan. Pada tahun 2023, rasio ini sebesar 6,91, menunjukkan bahwa persediaan perusahaan berputar hampir 7 kali dalam setahun, yang mencerminkan juga perputaran stok yang cukup cepat. Lalu pada tahun 2024, rasio ini malah menurun menjadi 4,70, yang juga berarti persediaan hanya berputar sekitar 5 kali dalam setahun. Penurunan indikasi ini berarti adanya peningkatan jumlah persediaan yang tidak segera terjual, yang juga berpotensi menimbulkan biaya penyimpanan lebih tinggi, atau juga risiko penurunan nilai persediaan. Untuk perusahaan, perlu mengevaluasi strategi manajemen persediaan agar efisiensinya dapat ditingkatkan kembali. Selanjutnya masuk ke total aset turnover, yaitu dengan rumus pendapatan dibagi total aset. Untuk tahun 2023 menghasilkan 1,43 dan untuk 2024 menghasilkan 1,31. Ini menunjukkan penurunan rasio perputaran total aset. Lalu juga ada efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghabiskan pendapatan. Pada tahun 2023, rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset menghasilkan pendapatan sebesar 1,43. Namun, pada tahun 2024, rasio ini menjadi di 1,31, yang berarti juga menurun, dan juga efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan pendapatan sedikit juga melemah. Walaupun pendapatan meningkat, pertumbuhan aset yang lebih tinggi menyebabkan rasio ini turun. Hal ini juga dapat menjadi sinyal bagi manajemen untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset agar kinerja operasional tetap efisien. Selanjutnya ada receivable turnover dengan perhitungan pendapatan dibagi piutang rata-rata. Untuk tahun 2023 menghasilkan 55,73 dan untuk 2024 menghasilkan 5,45. Ini dapat diartikan penurunan rasio perputaran piutang mencerminkan melemahnya efektivitas perusahaan dalam menagih piutang atau mengelola kredit penjualan. Pada tahun 2023, yaitu sebesar 5,73, menunjukkan bahwa piutang usaha berputar atau tertagih sebanyak 5,73 kali dalam setahun. Dan juga pada tahun 2024, malah menurun menjadi 5,45, yang berarti kecepatan penagihan piutang mengalami sedikit perlambatan. Selanjutnya adalah rasio valuasi, yang terdiri dari price to earning ratio atau PE ratio, dengan rumus harga saham per lembar dibagi laba per saham atau IPS, yang menghasilkan rasio di tahun 2023 sebesar 17,41 dan 2024 sebesar 20,74. Mengartikan bahwa dari tahun 2023 sampai 2024, bahwa laba per saham terjadi penurunan, tetapi harga sahamnya itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan, menyebabkan terjadinya peningkatan P atau I rasio. Maka, dapat kita ketahui bahwa pasar memiliki ekspektasi yang lebih tinggi kepada perusahaan di tahun 2024, meski kinerja laba aktual mengalami penurunan. Selanjutnya ada price to book value atau BV ratio, dengan rumus harga saham per lembar dibagi nilai buku per saham. Untuk mencari nilai buku per sahamnya itu adalah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi dengan jumlah saham beredar, yang menghasilkan rasio di tahun 2023 sebesar 3,3 dan 2024 sebesar 3,7. Artinya, terlihat bahwa dari tahun 2023 sampai 2024, harga saham tidak berubah, tetapi terjadi penurunan pada nilai buku per saham secara signifikan, sehingga menyebabkan peningkatan pada P atau BV rasio dari 3,3 menjadi 3,7, menampilkan bahwa valuasi pasar pada perusahaan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aset bersihnya akibat kenaikan yang terjadi. Mengindikasikan overvalue, terutama jika terjadi penurunan nilai buku yang tidak disertai dengan prospek pertumbuhan yang meyakinkan. Selanjutnya, kesimpulan utama dari analisis adalah PT Mayora Indah Tbk masih tergolong sehat secara keuangan, namun mulai menunjukkan tren pelemahan likuiditas menurun. Meski masih cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, profitabilitas menurun terlihat dari turunnya margin laba, ROA, dan ROE yang mencerminkan penurunan efisiensi penggunaan aset dan modal. Struktur permodalan mulai bergeser ke pembiayaan utang, ditunjukkan dengan naiknya rasio DER dan DAR, sehingga meningkatkan risiko keuangan. Selain itu, terjadi perlambatan perputaran aset, piutang, dan juga persediaan yang mengindikasikan penurunan efisiensi operasional. Meski kinerja melemah, valuasi pasar meningkat, mencerminkan tingginya ekspektasi investor dan berpotensi menyebabkan kondisi overvalue. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.